amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat seluruh dewan juri, yang saya hormati segenap panitia pelaksanaan lomba pidato, dan tak lupa para peserta lomba yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita dapat mengikuti ajang perlombaan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya mengulas sedikit tentang etika dalam menggunakan media sosial. Sudah barang tentu, media sosial menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dunia saat ini, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai informasi terus berseliweran di media sosial, dari informasi tentang curhatan diri sampai informasi tentang bagaimana caranya mengaktualisasikan diri, entah itu beasiswa, konferensi, prestasi, dan sebagainya. Berbagai informasi dari belahan dunia manapun dapat diakses oleh siapapun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini kita memasuki era informasi, di mana setiap detiknya begitu banyak informasi yang muncul. Sehingga bisa dikatakan hari ini kita begitu banjir informasi. Sehingga waktu yang kita punya dirasa tak cukup untuk mengetahui setiap informasi yang ada. Akan tetapi, adakah kebanjiran informasi ini membuat kita semakin lebih cerdas? Konon, dulu sebelum adanya alat-alat semacam printer dan fotokopi bermunculan, informasi adalah suatu hal yang paling berharga, paling penting. Sehingga tak jarang jika dahulu banyak orang yang berkelana ke berbagai negeri hanya untuk mencari sebuah informasi. Bahkan dikatakan, sebuah informasi yang tersimpan di dalam buku itu dihargai dengan harga yang sangat mahal. Orang dapat menukarkan satu batang emas dengan satu buah buku. Begitu menakjubkan, bukan? Sangat menakjubkan. Dewan juri, peserta lomba yang berbahagia. Media sosial juga dapat berakibat buruk bagi kehidupan kita. Salah satu penyakit yang menjangkit pengguna media sosial adalah ketidakmampuan membedakan mana yang ramah privasi dengan mana yang ramah publik. Ketidakmampuan ini dapat mengakibatkan berkurangnya ruang privasi manusia. Jika hal itu sudah terjadi, apalagi yang bisa menarik dari diri kita? Toh, semua sudah terlampir di media sosial. Untuk itu, maka kita harus lebih beretika dalam menggunakan media sosial. Barangkali etika ini dapat kita awali dengan berupaya untuk mengendalikan diri kita dari kecenderungan untuk selalu mempublis semua hal ihwal tentang kita. Hal ini juga harus diimbangi dengan kemampuan memfilter informasi mana yang layak untuk dikonsumsi publik dan mana yang layak untuk dikonsumsi oleh diri sendiri. Lalu, etika yang selanjutnya adalah tentang bagaimana cara kita menafsirkan diri atau niatan mengapa mempublis suatu hal. Jangan sampai kita mempublis suatu hal itu hanya dikarenakan keinginan untuk dilihat oleh orang lain atau mencari perhatian dari orang lain. Atau marilah kita menafsirkan diri, apakah yang kita tulis itu benar-benar ditujukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, ataukah hanya ingin menunjukkan kehebatan dan pembohongan kita saja. Jika setiap orang mengupload sesuatu untuk kehebatan dan pencapaiannya, maka bukankah tidak mungkin jika muncul benih-benih iri kepada orang lain meskipun dalam ukuran yang sangat kecil. Namun, hal ini
menjadi perlu patut disyukuri. Namun, hal ini menjadi hal yang patut disyukuri jika menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ingat, kita harus bisa menggunakan media sosial dengan bijak dan cerdas. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Asr yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan saling menasehati untuk kebenaran, dan saling menasehati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Untuk itu, perlu digarisbawahi bahwasanya media sosial hanya digunakan untuk hal yang perlu dan penting saja. Jangan sampai kita membuang-buang waktu kita secara sia-sia hanya untuk menstalking mantan. Sedang apa dia sekarang, sedang bersama siapa dia sekarang. Itu hal yang sangat tidak penting, teman-teman. Sangat tidak penting. Saatnya kini bagi kita untuk bisa menggunakan media sosial secara cerdas dan bijak. Jangan sampai keberadaan media sosial justru malah membuat kita lupa akan diri kita dan malah mengabaikan setiap waktu yang bergulir. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Allahul muwaffiq ila aqwamit